Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Aldri Frinaldi dan Bapak Rizky Syafril sebagai dosen pengampu pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldi Maldini, Alfajri Wetra, Ivana Cynthia, Tritata Wilya serta Winnie Marvitia akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi hukum secara umum. Baiklah, untuk materi yang pertama, hukum secara umum akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Winnie Marvitia. Saya Winnie Marvitia, NIM 18059164. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait aspek hukum dalam bisnis, yaitu tentang sifat dan ciri-ciri hukum. Menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Selanjutnya, sifat hukum. Yang pertama berisi tentang perintah. Artinya, kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dilakukan atau dijalankan dengan ditaati, misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan atau ketentuan wajib pajak. Yang kedua berisi tentang larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain atau dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah. Yang ketiga berisi tentang perkenaan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah atau larangan, melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Misalnya mengenai perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dipisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan, juga tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Yang kelima, berisi perintah atau larangan. Dan yang terakhir, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aldi Maldini, NIM 18059047, akan mempresentasikan mengenai subjek dan objek hukum. Yang pertama yaitu subjek hukum. Dalam bukunya, Saliman mengatakan bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek dalam hukum yang pertama yaitu manusia atau orang pribadi yang sehat rohani dan tidak di bawah pengampunan. Yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum yaitu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik, dan di dalam hukum diperlukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan objek hukum. Baiklah, kemudian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat memiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Untuk memahami maksud dari kata benda di sini, maka dapat memedomani pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyebutkan bahwa benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan, diraba dengan panca indera, misalnya tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah semua hak yang dapat dinikmati, misalnya hak cipta, hak paten,
merek, dan lain-lain sebagainya. Dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak Baiklah, bergerak. saya Al-Fajri Wetra akan menjelaskan materi mengenai peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama yaitu peristiwa hukum dilihat dari segi isinya. Untuk peristiwa hukum dilihat dari segi isinya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yang dimana peristiwa hukum dapat terjadi karena akibat perbuatan subjek hukum. Yang kedua yaitu peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau bisa disebut dengan peristiwa hukum lainnya, yang dimana peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Selanjutnya yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dihendaki oleh pelaku. Yang kedua yaitu perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, walaupun akibatnya diatur oleh hukum. Berikut materi yang saya sampaikan mengenai peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Trita Tawilia dengan NIM 19059212. Di sini saya akan membahas mengenai perbuatan hukum. Jadi, apa sih perbuatan hukum itu? Jadi, menurut Suarso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan objek atau subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Dan untuk lebih lanjutnya dijelaskan oleh Suarso dalam buku yang sama bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Selanjutnya, apa saja sih syarat terjadinya perbuatan hukum ini? Nah, ada dua. Yang pertama, adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dan yang kedua, adanya pernyataan kehendak. Pada asasnya, tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara yang pertama yaitu pernyataan kehendak secara tegas, dan yang kedua pernyataan kehendak secara diam-diam. Nah, pernyataan kehendak secara tegas ini dapat dilakukan dengan tertulis, yang dapat terjadi antara lainnya dengan mengucapkan kata. Pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ACC, dan semacamnya. Dan selanjutnya dengan isyarat. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya contohnya dengan menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, itu bisa berarti dengan menolak, atau dengan sikap tangan dan bahu, atau dengan mencibirkan mulut, mengelirkan mata, dan sejenisnya. Dan selanjutnya ada pernyataan kehendak secara diam-diam. Nah, di sini dapat kita ketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Atau seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam saja berarti dia setuju. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya perbuatan hukum ini terdiri dari apa saja sih? Nah, terdiri dari dua. Ada perbuatan hukum sepihak, ada juga perbuatan hukum dua pihak. Di sini perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Nah, selanjutnya yang kedua ada perbuatan hukum dua pihak. Di sini perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atau hubungan timbal balik. Misalnya persetujuan jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu pembagian hukum di Indonesia oleh Ivana Cynthia. Kepada Ivana dipersilakan. Ivana Cynthia akan menjelaskan materi tentang pembagian hukum di Indonesia.
Secara umum, pembagian hukum terbagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat, serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Kemudian contoh hukum privat yaitu yang pertama hukum perdata dan hukum dagang, yang kedua hukum perdata saja. Contoh hukum publik yaitu yang pertama hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum pidana, hukum internasional, perdata dan publik. Nah, untuk hukum internasional, perdata, dan publik ini juga terbagi dua, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Kemudian pembagian hukum menurut sumbernya, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu hukum traktat. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian negara. Kemudian hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian hukum doktrin yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Kemudian hukum menurut bentuk atau wujudnya. Yang pertama itu hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan daerah. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu seperti hukum adat. Contohnya yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Kemudian hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama itu ada hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contohnya seperti hukum adat, yaitu contohnya hukum adat Minangkabau, Batak, Jawa, dan lain-lain. Yang kedua itu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu atau hukum seperti hukum di Indonesia, di Malaysia, dan lain-lain. Yang ketiga itu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, atau disebut juga hukum perdata internasional. Contohnya hukum perdata internasional dan lain-lain. Kemudian hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama itu ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua itu ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum alam yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Selanjutnya yang terakhir, pembagian hukum menurut sifatnya. Terbagi dua. Yang pertama, hukum yang sifatnya memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. Kemudian yang kedua, hukum yang sifatnya mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 1, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought